wabarakatuh. Hai kawan-kawan semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dijauhkan dari wabah yang sedang melanda di seluruh dunia ini. Baik kawan-kawan, kita bertemu lagi di channel saya dan kali ini kita akan membuat suatu kreativitas yang dimana sebenarnya saya sudah lama sih pengen membuat ini, cuman belum mempublikasikan aja gitu. Nah, kali ini kita akan membuat buket bunga. Nah, saya sudah ada bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Di antaranya ini ini pure dari kardus ya. Jadi kenapa sih saya menggunakan kardus? Karena memang saya ingin menggunakan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai. Karena ini kan nggak mau dijual ya, cuman dibuat kreativitas. Jadi di masa pandemi ini kita kan harus bisa mengirit dan juga menghemat gitu ya. Nah ini saya pengen membuat suatu kreativitas dari bahan bekas, tapi juga ada yang beli juga tadi, banyak yang beli juga. Nah ini saya pure dari kardus, asli dari kardus, dan ini sudah saya lapisi kertas. Nah, lalu saya bentuk seperti ini ya. Seperti apa ini, corong itu loh. Yang buat isi bensin itu loh. Atasnya juga kardus. Kardus ya. Tapi sudah saya lapisi dengan kain flanel. Tapi memang ini belum saya rapikan. Baru beberapa saja tadi, belum rapi. Nah ini sekarang mau saya rapikan dulu, oke? Nah selain ada kardus yang sudah saya bentuk seperti ini juga ada gunting pastinya ya. Lalu ada pita, terus ada lagi ini kain flanel. Sudah ada beberapa kain flanel yang sudah saya beli juga untuk bahan-bahannya. Dan kali ini saya tidak akan membuat buket saja, tapi juga akan membuat bros juga ya. Jadi bisa juga untuk dijual gitu, ada nilai komersialnya gitu ya. Selanjutnya ini ada kain flanel yang sudah saya cetak atau yang sudah saya potong jadi putik-putik bunga ini ya. Jadi putik bunga ini belum rapi, nanti ketika mau memasang atau ketika mau disusun itu nanti kita rapikan lagi. Nah ini ada beberapa warna, karena memang sebelumnya saya sudah membuat bunga-bunganya juga. Nah ini ada warna merah, ada warna hijau, ada warna kuning, dan juga ada beberapa bunga yang sudah saya buat sendiri. Ini diantaranya bunga warna pink. Nah ini ya, bunga warna pink ada. Terus juga yang udah saya buat lagi merah marun ya, merah marun. Lalu ada lagi orange, ada juga tosca, ada lagi. Nah ini nanti kita juga akan membuat tutorial pembuatannya. Nah juga pastinya ada ini ya, ini adalah alat utamanya. Tapi biasanya sih aku nggak pakai ini ya, nggak pakai alat ini. Tapi kadang aku juga lebih suka pakai lilin. Ini kan bisa pakaiin lilin, terus lilinnya ini lemnya ini dipanasin gitu, dipanasin di api. Itu bisa. Selanjutnya aku juga pakai kertas ini. Nah jadi ini nanti buat kayak di atasannya itu loh. Nah oke, selanjutnya ini aku mau panasin ini ya, alatnya dulu, sekaligus mau merapikan kardus yang udah saya bentuk ini. Oke guys, ini jadi alatnya udah panas. Nah biasanya kalau ini alatnya agak susah, ini aku tekan di bagian glue-nya. Jadi ini kita juga bisa menghemat ya.
Tapi kalau semisal buat orang yang disayang ya jangan dibikinin dari bahan bekas dong. Dicariin bahan yang bagus gitu ya. Karena ini kan emang aku nggak mau aku jual ya. Jadi buat pengalaman aja, dan juga aku pengen nyoba dulu gitu. Aku udah pernah nyoba sih. Nah ini, oke, sudah. Jadi kalau buat aku yang bagian ininya nggak terlalu rapi nggak apa-apa, karena nanti ini kan juga ketutup sama kertas ini, sama kertas ini, dan juga kertas ini. Jadi nggak masalah kalau misal ini nggak terlalu rapi, nggak apa-apa, karena nanti di atasnya sini juga bakalan ditaruh bunga-bunga gitu ya. Oke, jadi ini sudah ada bunga yang udah jadi, yang udah aku buat tadi. Nah ini sementara kita pasang dulu, kita coba dulu ya, kita coba. Nah cantik kan nih, baru kayak gini doang. Bentar, nanti kita susun lagi bunga putik-putiknya yang udah tadi aku bikin. Nah ini kayak gini, jadi warna-warni nanti. Oke, sekarang kita bikin dulu bunga kayak gini. Yang tadi putiknya udah aku potong-potong ya, udah aku bikin. Tapi kalau aku ini bikinnya karena udah terbiasa bikin, aku bikin ini sih udah lama ya, dari sejak SMP ya, udah nyoba-nyoba bikin kayak gini gitu. Jadi udah terbiasa banget, udah nggak pakai cetakan lagi. Kalau mungkin untuk pemula bisa pakai cetakan dulu, misalkan dikasih pola dulu di bagian kain flanelnya ya, bagian kain flanelnya dikasih gambar pola dulu, nanti baru digunting gitu. Tapi kalau aku sih enggak, karena udah terbiasa. Jadi misalkan bentuk kayak gini kan, nah bentuk kayak gini, ini belum rapi. Nah ini belum rapi, tapi nanti ketika mau disusun, nah ini aku potong dikit segini, nanti bisa rapi. Oke, langsung saja kita bikin warna marun dulu ya. Kita bikin warna marun. Biasanya itu satu bunga itu ada 7 kelopak. Biasanya ada 7 kelopak, makanya aku bikinnya 7, 8 plus sama yang buat alasnya. Nah biasanya kalau yang buat alasnya sih nggak harus bagus ya, yang misalkan kayak gini, ini kan nggak berbentuk, nggak apa-apa, buat alasnya aja. Nah ini buat alasnya aja, karena kalau misalkan yang berbentuk kelopak kayak gini, berarti nanti buat atasnya. Oke, langsung aja. Jadi ini buat alas bawah. Nah yang dikasih lem itu di bagian kelopaknya. Jadi guys, ini tuh kain flanel itu dia tuh bisa ditarik gitu, jadi kayak bisa melar gitu loh. Nah ini bisa ngembang, bisa gede. Nah misalkan ukurannya terlalu kecil, nah, jadi bisa melar, bisa mengembang. Semisal ukurannya kekecilan ya, wah ini kekecilan gitu, jadi nggak usah bingung gitu, langsung aja bisa ditarik. Nah ditarik itu bisa makin lebar, makin tinggi. Nah bisa kan, beda dari awal tadi. Nih misalkan lagi nih, nah misalkan lagi nih ini kan gak berbentuk nih. Nah ini tarik aja. Nah bisa kan, bisa dipanjangin, dilebarin gitu. Jadi enak kalau pakai kain flanel. Nah selanjutnya kita bikin dulu nih bunga. Ini udah aku kasih lem ya. Nah langsung aja aku bikin. Nah baru kayak gini. Tambah lagi. Nah ini aku senang banget sih bikin kayak gini. Jadi bisa nambah pengalaman juga, dan menambah kreativitas kita juga. Jadi kita kalau semisal
ada waktu luang atau misal kita lagi gabut atau gak ada kerjaan apalah, bisa kita bikin-bikin kayak gini gitu. Misal cuman buat pajangan doang atau misal bisa bikin bagus, berarti bisa dijual juga pas ada graduation gitu kan. Nah ini udah hampir jadi. Lagi biasanya kalau aku kelopaknya kurang sih aku bikin lagi, langsung spontan aja bikin, nggak pakai ukuran. Yang penting kalau aku sih yang penting feeling aja ya, wah segini cukup nih berarti ya udah gitu. Kalau nggak cukup berarti tambahin lagi, gitu aja. Ini hampir jadi bunga satu, hampir jadi. Masih ada 2 lagi. Nah ini kurang panjang nih, jadi aku panjangin dulu. Nah aku lebarin. Nah, biasanya kalau udah mau sampai ke tengah sini guys, ini aku lipat kayak gini. Nah nanti yang ada lemnya ini aku taruh tengah sini. Ini ya, tekan biar apa? Ditekan biar dia nempelnya biar kuat. Nah kayak gini, nih hampir jadi ya. Kalau misal ini kurang lebar, lebarin lagi. Nah ini yang terakhir, tahap terakhir, putik terakhir. Biasanya kalau putik terakhir yang paling dalam itu dia kecil, jadi ini kegedean, langsung potong aja. Nah segini ya. Terserah kalian mau motong seberapapun, yang penting feeling kalian tuh wah ini udah pas nih gitu ya, main feeling aja sih. Ini terakhir di paling tengah, taruh paling tengah. Nah ini jadi dirapiin dulu. Kalau semisal yang paling tengah ini, nah yang paling tengah ini kurang nempel, kasih lem lagi supaya dia nempel kuat. Ditekan ya, biasanya kalau ke dalamnya itu panas banget ya, tapi kalau aku udah terbiasa ya. Nah ini terus di tengah-tengahnya kita kasih putik. Nah jadi ini bunganya udah jadi. Ini aku punya 3 putik, ada biru, ada hijau, ada pink. Kalau untuk bunga yang marun ini aku mau kasih warna biru ya, aku kasih putik warna biru. Kita ambil dua putik. Nah kita bikin silang, kayak gini ya. Kita bikin silang. Nah silang, terus kita jadiin satu. Ini udah jadi satu kan. Nah tengahnya yang di bawah ini nih kita kasih lem. Nah udah dikasih lem. Terus kita tempelin di bagian
tengahnya. Kita tempelin ini yang ada lemnya di bagian tengah sini ya. Agak ditekan lagi supaya dianya nempel. Nanti kalau udah agak kering, kita tempel pakai gunting. Jadi kayak gini. Nah, boleh ditiup dikit. Itu. Kalau dia udah mau kering, ditekan pakai gunting. Biar apa pakai gunting? Biar nggak panas tangannya, karena ini panas. Nah, nih ditekan aja, ditekan. Biar dia bisa bener-bener nempel. Nah, ini bunga pertama jadi. Jadi kalau aku karena udah sering bikin, mau bikin bunga kayak gini, gak ada 5 menit dia udah jadi. Nah, ini bunga pertama jadi. Nah, oke. Selanjutnya kita bikin yang warna hijau. Ini udah. Aku udah bikin warna hijau juga kemarin. Sekarang kita mau bikin lagi warna hijau. Nah, putiknya juga udah aku potong-potong. Nah, ini yang buat alas. Jadi yang buat alas itu biasanya dia nggak beraturan gitu ya. Jadi terserah mau bentuk apa, kita gunting dikit. Nah, udah. Selanjutnya, biasanya kalau kelopak yang paling bawah itu kita cari yang paling besar dulu. Nih contohnya. Semisal kalian merasa ini kepanjangan, dipotong aja nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak kepanjangan, ya udah langsung aja. Nah, ini. Ingat biasanya kalau alatnya ini terlalu panas, nanti lemnya bisa keluar sendiri. Jadi harus hati-hati kalau misal di karpet atau di mana gitu, atau deket kasur. Kalau deket ini ya, ininya bisa meleleh biasanya. Nih, lemnya nih bisa meleleh. Jadi harus hati-hati. Nah, ini ditekan. Kalau jadi kayak gini. Nah, ini. Ada juga sih bunganya yang nggak bentuk kayak gini, tapi yang bentuknya rapet. Tapi aku nggak suka yang rapet gitu, karena jadi kayak nggak ada variasinya gitu loh. Kalau kayak gini kan, jadi ibarat orang tuh bisa bernafas gitu. Nah, ini selanjutnya lagi kita kasih lem. Nah, habis dikasih lem, kurang lemnya. Habis dikasih lem, kita tempelin lagi sesuai sini ya. Nah, kita bentuk aja sesuai dengan keinginan kita. Agak ditekuk-tekuk dikit gitu. Jadinya kayak gini, biasanya tuh nempel-nempel terus. Nih, kayak ini nih, nempel nih. Nah, karena emang belum kering. Nah, jadi kelopak. Oke. Jadi aku udah bikin 2 varian bunga. Yang pertama yaitu yang kelopaknya mekar. Nah, ini ada juga yang super jumbo. Nih. Terus ada ini.
ada juga yang ini, aku bikin yang kelopaknya nutup. Nah ini ya, kenapa sih kok gede gitu? Karena udah aku rangkai. Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Oke, jadi yang ini yang aku buat yang kedua ini bakalan aku tempelin di sini. Aku tempelin di sini dulu ya. Di sini ya, tempelin di sini. Dan ini belum selesai, masih ada lagi, masih ada banyak bunga di sini. Selanjutnya saya akan menempelkan ini di bagian atas di sini. Dan bagaimana caranya? Nah, jadi ini ada sudah saya lapisi dengan pita coklat dan ujungnya saya beri sedikit kain flanel. Gunanya untuk apa? Karena untuk nanti ini merekatkan lemnya. Nah, sebagai perekat dari bunganya. Jadi seperti ini nanti ya. Supaya apa? Jadi nanti ada yang terlihat menjorok ke atas gitu. Jadi nggak stuck gini aja ya. Karena saya terlalu panas ya pakai ini, pakai tembakannya ini, jadi saya menggunakan lilin. Nah, untuk apa? Juga untuk mencoba lagi, lilin dipanaskan, ini tambaknya dipanaskan di bagian biru-birunya. Bagian biru-birunya jangan di bagian yang orange ini ya, karena nanti akan jadi hitam kalau di orange. Kalau di biru nanti nggak jadi hitam. Oke, kita tempelkan lidinya dulu. Kenapa sih nggak menggunakan stick? Karena kalau menggunakan stick itu biasanya kurang panjang, jadi kita nggak bisa mengira-ngira panjangnya. Kalau pakai lidi itu kita bisa mengira-ngira sendiri panjangnya itu bakal seberapa. Tuh yang kita butuhin gitu ya. Jadi nanti lidinya nggak kelihatan ya, karena nanti di belakangnya bakal dikasih kertas marmer. Lalu ini bunganya yang paling jumbo kita tempelin di bagian atasnya. Kita panaskan lemnya ya. Nah, kalau di bagian oranye-oranye ini jadi kayak gini, jadi hitam. Tapi kalau di bagian biru-birunya api nanti bakalan warnanya putih, jadi bagus, tetap bagus. Nah, ini aku kasih lem. Sebenarnya kalau dari aku sendiri sih lebih suka pakai lilin aja ya manasinya, jadi nggak pakai alatnya. Karena kalau pakai alatnya itu kadang yang pertama alatnya itu kalau kena di kita tuh panas. Nah, yang kedua juga cepet rusak juga alatnya, jadi nggak efektif sih kalau menurut aku. Nah, ini sekarang kita pasang di sini ya. Oke, sekarang kita pasang. Nah, kita pasang jadi kayak gini. Nah, ini jadinya. Nanti ini nggak bakalan ambruk-ambruk begini, karena nanti di belakangnya bakalan ada penyangganya. Jadi bakal berdiri begini ya, bakal berdiri. Selanjutnya ini yang kedua, warna hijau kita tempelin juga di sini ya, tapi agak ke bawah. Supaya apa? Supaya nggak nempel gitu, dan supaya ada tinggi rendahnya juga. Nah, jadi gini. Ini nanti kita ke atasin putiknya biar gak ke bawah. Nah, jadinya kayak gini. Terus kita pasang yang oranye ini di bagian sini. Kenapa? Biar penuh. Nah, biar juga warnanya kontras. Orange, nanti sebelah sini kita kasih warna marun. Sini juga marun. Nah, mana ya, sini marun jatuh yang satu. Nah,
Oke, kita susun sementara dulu. Hei, jatuh.